Ya shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan pujian kita pada pelengkap kidung jemaat nomor 13. Kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengatakan demikian. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dari hari ke hari, menunjukkan kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami.
Kami berterima kasih buat setiap kesempatan untuk hidup yang telah Tuhan berikan bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini sebagai rasa ungkapan syukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami juga tidak lupa untuk mendoakan anak-anak Tuhan yang boleh beribadah pada hari Minggu ini. Biarlah kerinduan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Christian Cahya yang akan memberikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati dia, memberikan kuasa dalam setiap ucapannya, sehingga jemaat Tuhan boleh mendengarkan dengan baik dan merasakan damai sejahtera dan sukacita setelah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di dalam ibadah ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya. Kita akan bersama-sama membaca nats pembimbing dari Yeremia 29. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sebagai ungkapan sukacita kita atas kebaikan Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama dan yang kedua, ku berbahagia yakin teguh. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mempersilahkan jemaat untuk duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan hukum kasih dari Matius 22
ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum kita menyampaikan doa-doa pengampunan dosa kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama dan yang kedua, bila ku renung dosaku. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar.
Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Allah kami, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru di dalam Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan.
sekalian, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami kembali menghadap tata-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini dengan firman Tuhan Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu boleh berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaannya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu saudara sekalian, silakan Bapak Ibu silakan duduk kembali. Manakah yang Allah sukai? Orang yang melakukan kehendaknya atau orang yang melakukan kehendak pribadi diri sendiri? Ya tentu saja Allah lebih menyukai anak-anak Tuhan yang melakukan kehendaknya. Yakobus memberikan hadikan kepada pedagang yang memegahkan diri dalam kecongkakan. Di ayat 16 dia mengatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu. Jadi Yakobus itu menentang hal itu, ya. Yakobus sedang memberikan peringatan kepada orang yang bersikap memegahkan diri. Orang itu adalah pedagang yang melakukan perencanaan. Pedagang itu merasa dapat mengendalikan segala sesuatunya dan mencapai hasil persis yang ia harapkan. Pertanyaannya yang sering langsung terbersit saat kita membaca ayat ini, apakah tidak boleh membuat perencanaan? Ya, tentu saja boleh. Dalam perikop ini bukan tentang boleh atau tidak boleh membuat perencanaan, tetapi saat boleh kita lihat minggu lalu Pak Bambang mengatakan bahwa semua itu dari hati gitu ya. Apa yang kita lakukan itu dari hati gitu ya. Apa yang menjadi niat hati itu menjadi landasannya ya. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah memegahkan diri dan tidak mengandalkan Tuhan. Hal ini tampak jelas saat dia melakukan perencanaan dan sangat yakin tentang waktu keberangkatan, tujuan, lama tinggal, dan hasil kesuksesannya. Dia tidak melihat keterbatasan manusia. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Ya, kita tidak tahu Tuhan memberi kesempatan kita sampai kapan, Bapak Ibu. Ya, kita boleh merencanakan mau kemana, kapan, kita mau pulang kampung yang belum pernah pulang kampung. Ya, selama 2 tahun. Tetapi Tuhan memiliki perencanaannya untuk kita. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu menilik sebentar, membayangkan sebentar ya, kondisi saudara-saudara kita yang saat ini hidup dalam ketakutan saat kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Ada saudara-saudara kita hidup dalam ketakutan saat ini hendak dibunuh. Di mana Bapak Ibu saudara sekalian?
Iya, tentu saja saat ini kalau Bapak Ibu boleh mendengarkan berita bahwa Afghanistan itu sedang dikuasai oleh Taliban. Kalau kita mendengar Afghanistan itu biasa saja, oh sedang dikuasai Taliban. Berarti ada yang di sana, ada yang menguasai dan dikuasai. Ada di bandara itu 7 orang meninggal karena hendak mengikut pesawat dari luar, entah memegang pesawat itu ada yang dari kakinya, landasannya dia mengikut dan meninggal, jatuh dia dari ketinggian ratusan meter. Tapi Bapak Ibu boleh membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang Nasrani, Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya boleh membaca dari Josh Wenley, pendeta Evangelist Church di United Arab, bagaimana pendeta-pendeta Afghanistan yang Nasrani dia mengirimkan email sebelum penguasaan Taliban terjadi, dan mereka berpindah satu tempat ke tempat lain, mereka bersembunyi, mereka mendapatkan pesan bahwa mereka akan didatangi oleh tentara-tentara Taliban, Bapak Ibu. Mereka kekurangan makan, ATM tidak ada uang, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terlibat itu pun terancam untuk diselesaikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa saat ini dunia juga terkena corona. Bahkan saudara-saudara kita saat ini banyak sekali yang meninggal. Ya, bukan 1, 2, banyak sekali kita melihat berita duka cita. Begitu perencanaan dari diri kita, misalnya mau yang mahasiswa mau kuliah keluar sana mau menuntut ilmu, tetapi terbatas oleh kondisi saat ini. Dan saat ini juga ada saudara-saudara kita, bahkan dia untuk hidup pun dia kesusahan, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Ibrani 13 ayat 3. Dikatakan di sana bahwa ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Tidak tahu sampai kapan saudara-saudara kita yang contohnya yang di Afghanistan hidup sampai kapan gitu, atau sudah tertangkap atau belum, masih hidup atau tidak, apakah bisa makan hari ini atau tidak, bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana yang sakit. Kondisi saat ini kadang-kadang kita akan bisa berputus asa, bisa kadang-kadang kita bersungut-sungut dengan kondisi-kondisi yang tidak sesuai harapan kita. Tapi apakah kita pantas mengatakan demikian saat ada saudara-saudara kita, contohnya di Afghanistan di sana, yang bahkan mau hidup saja dia sangat tertekan, sangat tidak tahu kapan dia masih bisa hidup, Tuhan. Dia tidak bisa melihat tahun depan tuh mau gimana, harus sampai kapan dia harus berpindah-pindah. Bahkan beberapa menit ke depan dia tidak tahu apakah dia bisa hidup atau tidak. Dikatakan bahwa hidup seperti uap yang cepat melenyap, ada langsung hilang. Kita bisa mengatakan bahwa iya memang hidup itu seperti uap lenyap. Tapi saat itu terjadi dalam keluarga kita, bagaimana kita kehilangan sanak saudara kita yang terkasih, bahkan kehilangan nyawa kita, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah bisa mengatakan aku siap, Tuhan? Ada banyak hal yang terjadi di luar perencanaan dan harapan kita.
Tetapi kesalahan fatal bila manusia hidup melepaskan diri dari Sang Pencipta. Kesalahan fatal bahwa kita bisa mengatakan bisa hidup tanpa Allah. Kita bisa hidup tanpa berrelasi dengan Allah. Itu sangat fatal. Kenapa Bapak Ibu? Karena di luar Kristus, karena di luar kendali Tuhan, kita tidak bisa hidup. Kita seperti ranting yang kering. Kita kehilangan arah. Dan akhirnya kita hanya mengikuti kehendak kita sendiri. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Kita menghargai kehidupan yang singkat dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu? Kita berencana, kita tidak tahu yang akan terjadi pada hari esok. Maka mari Bapak Ibu, kita bergantung pada Allah dalam merencanakan hidup ke depannya. Sikap hati kita itu akan menentukan kehidupan kita. Mari kita saling bahu-membahu. Di mana ada saudara kita yang membutuhkan, di mana ada saudara kita yang bisa kita doakan, mari kita tetap berlutut menghadap Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah sumber kehidupan kita. Tuhanlah yang tidak terbatas di seluruh aspek hidup kita. Tujuan hidup kita bukan mengejar target-target pribadi, ambisi-ambisi pribadi, tapi mari kita bertekuk lutut untuk menikmati hidup dengan Sang Pencipta. Bertekuk lutut menghadap tahtanya. Apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupanku saat ini. Kita juga perlu bertanya kepada Allah, apa yang telah kita rencanakan, apakah ini kehendak-Mu Tuhan? Setiap rencana kita bawa kepada Allah, dan dengan iman berkata, jika Allah menghendakinya. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak dan kita berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini selesai. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji syukur kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Afghanistan terkhususnya. Ya Allah yang selalu kupuji, janganlah berdiam diri, sebab aku diserang penjahat dan penipu yang menyebarkan cerita-cerita bohong tentang aku. Mereka menyerang aku dengan kata-kata penuh kebencian dan memerangi aku tanpa alasan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang tertekan di Afghanistan. Kami berdoa untuk saudara-saudara Nasrani di sana Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Jika saat ini mereka masih hidup Tuhan, beri mereka kebutuhan Tuhan, kecukupan Tuhan. Dan jika hari ini Tuhan, mereka harus martir di hadapan-Mu Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menyertai keluarga mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, yang masih terkena corona Tuhan, bahkan dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap keluarga yang boleh mengalami penyakit corona Tuhan, boleh menjadi hikmat tersendiri, boleh semakin mendekat kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ikut campur tangan Tuhan dalam segala sesuatunya Tuhan. Tuhan, jika Engkau menghendakinya Tuhan, tolong angkat penyakit ini dari bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Kami berdoa terkhusus untuk Pak Yopi dan keluarga yang baru ditinggalkan oleh Saudari Mika, anak terkasih kami Tuhan. Engkau memanggilnya Tuhan. Itu pun sungguh kami percaya itu di luar perencanaan-perencanaan keluarga Pak Yopi Tuhan. Tapi kami percaya saat kami
percaya terhadap-Mu Tuhan, memegang kendali kehidupan Tuhan. Engkau mengangkat Mika Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, dan Mika saat ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan Engkau menguatkan keluarga Pak Yopi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan keluarga Pak Yopi semakin dikuatkan Tuhan, semakin berpasrah terhadap Engkau, terhadap kehidupan ini Tuhan, untuk kedepannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini menderita sakit penyakit Tuhan. Jika Engkau mengizinkan Tuhan, boleh Engkau angkat segala penyakitnya Tuhan. Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat Engkau boleh hadir setiap individu, Engkau boleh memegang kendali di dalam kehidupannya Tuhan. Dan saat ini kami boleh bekerja di Sugar Group Companies Tuhan. Kami berdoa untuk perusahaan Sugar Group Companies Tuhan. Engkau jamah Tuhan setiap tebu-tebu panen-panen Tuhan, Engkau limpahkan Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap manusia yang boleh hidup di sini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau boleh melihat anak-anak-Mu Tuhan terus bertekun di hadapan-Mu Tuhan, terus bekerja dengan integritas di hadapan-Mu Tuhan di Sugar Group Companies Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati Sugar Group Companies Tuhan, sehingga begitu banyak keluarga yang boleh hidup di bawah naungan Sugar Group Companies Tuhan. Lindungi setiap anak-anak-Mu, setiap karyawan yang sedang melakukan pengolahan tebu di pabrik Tuhan, di areal Tuhan. Engkau lindungi Tuhan, biarlah tidak ada masalah, tidak ada accident Tuhan yang dapat membunuh bahkan mengambil nyawa mereka Tuhan. Tuhan yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, ini hidup kami Tuhan. Berpeganglah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan nats persembahan kita dari Matius 19 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-21. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan. Kita katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Akan
Kami bersyukur Tuhan buat setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini. Engkau memberkati kami keluarga demi keluarga. Untuk setiap ketulusan hati kami memberikan apa yang terbaik dari apa yang kami miliki. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan ini bermanfaat bagi jemaat Tuhan di tempat ini dan juga jemaat Tuhan yang ada di luar lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati semua tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, biarlah menjadi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan puji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.